Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, saya Lisha Meta Damayanti, NIM 1807016123. Di sini saya akan mempresentasikan materi mendemonstrasikan salah satu model pendekatan pembelajaran group investigation. Selamat memperhatikan dan mendengarkan materinya ya teman-teman. Pertama, pengertian pembelajaran group investigation. Menurut Sumanik Magdalena 2015, group investigation atau GI merupakan suatu proses pembelajaran yang bersifat kooperatif atau berkelompok, di mana peserta didik akan berusaha untuk menemukan suatu informasi berupa gagasan, opini, data solusi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembelajaran dari berbagai sumber pendukung yang terkait, di mana pada akhirnya siswa akan berusaha untuk mengevaluasi dan mensintesis kebenaran informasi yang telah diperoleh secara bersama-sama, di mana pada mode pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu berpikir mandiri dan mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya dalam bekerja kelompok. 2. Tujuan group investigation. Tujuan dari model pembelajaran kooperatif tipe group investigation adalah mengaktifkan siswa dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi terkait penemuan secara kelompok dengan materi yang berbeda. Tipe ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. 3. Langkah pembelajaran group investigation. Menurut Slavin, pembelajaran tipe kooperatif group investigation ini salah satu tipe pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4 hingga 5 orang siswa secara heterogen. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Tahap pengelompokan atau grouping, yaitu tahap mengidentifikasi topik yang akan diinvestigasi serta membentuk kelompok investigasi. 2. Tahap perencanaan atau planning, yaitu tahap tugas-tugas pembelajaran. Pada tahap ini, siswa bersama-sama merencanakan apa yang akan mereka pelajari, cara mereka belajar, dan cara pembagian tugas dalam kelompok. 3. Tahap penyelidikan atau investigation, yaitu tahap pelaksanaan proyek investigasi. 4. Tahap pengorganisasian atau organizing, yaitu tahap persiapan laporan akhir. 5. Tahap presentasi atau presenting, yaitu tahap penyajian laporan akhir. 6. Tahap evaluasi atau evaluation, yaitu penilaian proses kerja. 4. Implementasi group investigation. Tahap 1. Mengidentifikasi topik dan mengatur siswa ke dalam kelompok. Pertama, para siswa meneliti beberapa sumber, mengusulkan sejumlah topik, dan mengkategorikan saran-saran. 2. Para siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mempelajari topik yang telah mereka pilih. 3. Komposisi kelompok didasarkan pada ketertarikan siswa dan harus bersifat heterogen. 4. Guru membantu dalam pengumpulan informasi. Tahap 2. Merencanakan tugas yang akan dipelajari. Di sini, para siswa merencanakan tugas yang akan dipelajari, bagaimana mempelajarinya, siapa melakukan apa, dan untuk tujuan atau kepentingan apa menginvestigasi topik tersebut. Tahap 3. Melaksanakan investigasi. Pertama, para siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. 2. Tiap anggota kelompok berkontribusi untuk usaha-usaha yang dilakukan kelompoknya. 3. Para siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan mensintesis semua gagasan. Tahap 4. Menyiapkan laporan akhir. Pertama, anggota kelompok menentukan pesan-pesan esensial dari proyek mereka. 2. Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan dan bagaimana mereka akan membuat presentasi. 3.
wakil-wakil kelompok membentuk sebuah panitia acara untuk mengkoordinasikan rencana-rencana presentasi. Tahap 5, mempresentasikan laporan akhir. Pertama, presentasi yang dibuat untuk seluruh kelas dalam berbagai macam bentuk. 2, bagian presentasi tersebut harus dapat melibatkan pendengarnya secara aktif. 3, para pendengar tersebut mengevaluasi kejelasan dan penampilan presentasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh seluruh anggota kelas. Tahap 6, evaluasi. Pertama, para siswa saling memberikan umpan balik mengenai topik tersebut, mengenai tugas yang telah mereka kerjakan, mengenai keefektifan pengalaman-pengalaman mereka. 2. Guru dan murid berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran siswa. 3. Penilaian atas pembelajaran harus mengevaluasi pemikiran. Menurut Slavin, model pembelajaran kooperatif tipe group investigation merupakan suatu model pembelajaran aktif melalui investigasi kelompok yang terorganisasi dengan baik. Namun, model pembelajaran kooperatif ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan group investigation. Pertama, meningkatkan pengembangan soft skill, kritis, komunikasi, kreatif, dan grup proses skill, manajemen kelompok. 2. Meningkatkan keterampilan sosial, di mana siswa dilatih untuk bekerja sama dengan siswa lain. 3. Dapat menumbuhkan sikap saling menghargai sesama teman, memperkuat ikatan sosial, tumbuh sikap untuk lebih mengenal kemampuan diri sendiri, bertanggung jawab, dan merasa berguna untuk orang lain. 4. Kegiatan belajar berfokus pada siswa, sehingga pengetahuannya benar-benar diserap dengan baik. 5. Meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 6. Dapat mengembangkan kemampuan profesional guru dalam mengembangkan pikiran kreatif dan inovatif. 7. Menggunakan berbagai sumber baik yang terdapat di dalam maupun di luar sekolah. 8. Mengembangkan pemahaman siswa melalui berbagai kegiatan. Kekurangan group investigation. Pertama, memerlukan waktu belajar yang relatif lama. 2. Tidak semua mata pelajaran dan konsep dapat diterapkan dengan menggunakan model ini. 3. Memerlukan waktu untuk penyesuaian, sehingga suasana kelas menjadi mudah ribut. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.